belajar dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyebut murid-muridnya dan umat. Kalau ada Tretan Muslim dan Coki Pardede, rasanya kurang lengkap kalau nggak ada Habib Jafar. Soalnya Habib satu ini nih yang sering ngembangin kegilaan Tretan Coki dengan dakwah-dakwah serta nasihat Islam. Nah, ngomong-ngomong soal Habib Jafar, tentu kalian masih banyak yang belum tahu kan dengan background-nya. Terus biar kalian pada tahu dan makin kenal, simak yuk. Berikut ini Mimin sajikan fakta sosok Habib Hussein Jafar, keturunan Nabi Muhammad SAW. Profil Habib Hussein Jafar Al-Hadar S.Phil IMAG adalah pria kelahiran Bondowoso 21 Juni 1988 silam. Di tanah air ia terkenal sebagai seorang pendakwah. Uniknya nih guys, pria yang lebih akrab disapa Habib Jafar ini memilih jalan berdakwah melalui tulisan. Selain itu ia juga punya style yang bikin anak muda pada ngefans loh. Mulai dari keramahannya dengan para followers, gaya dakwahnya yang mudah dipahami, hingga cara berpakaiannya yang sangat sederhana. Makanya nih guys, doi dijuluki Ustadz Gaul panutan kaula muda. Wede, keren banget nggak tuh? Terus ada satu lagi nih hal unik yang bikin dia makin disenangi para milenial, yaitu karena Habib Jafar kerap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang leneh dari pendengar-pendengarnya. Bahkan hingga pertanyaan gak masuk akal sekalipun. Contohnya nih guys, ada nih yang pernah nanya, Bib, kan katanya hewan kurban bisa jadi tunggangan kita di akhirat. Terus, boleh nggak kalau saya kurban cita, biar tunggangan saya larinya kenceng? Waduh, jangankan kurban cita ya guys, dapetin citanya aja, kayaknya sebuah kemustahilan deh. Dan kerennya, pertanyaan ini dijawab sama Habib Jafar. Penjelasannya gini nih guys, berkurban memang bisa menjadi tunggangan di akhirat, tapi yang dimaksud di sini adalah amalannya. Terus soal pakai cita, itu nggak bener ya guys. Soalnya hewan-hewan yang bisa dikurbankan udah diatur mana saja yang boleh dan cita tidak termasuk di dalamnya. So, gimana guys? Nambah pengetahuan lagi kan? Ya, meskipun dari pertanyaannya leneh gini. Pendidikan. Menjadi seorang pendakwah dan pembicara di mana-mana tentu butuh modal yang besar biar nantinya nggak asbun alias asal bunyi. Termasuk bagi Habib Hussein Jafar Al-Hadar. Untuk mendukung profesinya sebagai seorang pendakwah, doi memiliki riwayat pendidikan yang sangat mumpuni. Masa remajanya banyak dihabiskan di Pondok Pesantren Bangil, Jawa Timur. Nah, for your information, Ponpes 1 ini pernah santer disebut sebagai Pondok Syiah loh. Hal ini dikarenakan pernah terjadi penyerangan ke Ponpes Bangil dengan alasan tempat tersebut memiliki paham berbeda dari Islam kebanyakan. Namun, tudingan-tudingan tadi kemudian dibantah oleh Ketua Dewan Syura Ahlul Bait Indonesia kala itu, dan menegaskan bahwa siapapun bisa belajar di Pondok Bangil. Nah, setelah lulus dari pondok, Habib Jafar kemudian melanjutkan pendidikannya ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sana, ia meraih gelar sarjana filsafat Islam pada jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Tak berhenti sampai di situ, Habib Jafar juga melanjutkan pendidikannya ke jenjang Magister Ilmu Al-Quran dan Tafsir di alma mater yang sama. Gimana guys? No, kaleng-kaleng banget kan Habib Hyung satu ini? Karir. Kini terkenal sebagai pendakwah dan pembicara, ternyata awal karir Habib Jafar tidak dimulai dari situ loh guys. Awalnya ia adalah seorang penulis di berbagai media nasional tanah air. Sebut saja Kompas, Tempo, dan Jawa Pos yang sering memuat tulisan-tulisannya. Tak hanya itu, Habib Jafar juga pernah menulis beberapa buku seperti Menyegarkan Islam Kita, Anakku Dibunuh Israel, Islam Mazhab Fadlullah, dan yang terakhir buku berjudul
Tuhan ada di hatimu, yang menjadi buku Habib Ja'far yang paling terkenal. Sembari menjalankan hobi menulisnya, nama Habib Ja'far seketika booming dan menjadi perbincangan orang banyak ketika mengisi konten acara dakwah bulan Ramadan yang dimuat di web media nasional. Dari situ, Habib Ja'far kemudian semakin terkenal setelah bergabung ke platform digital YouTube yang berkolaborasi dengan Tretan Muslim dan Coki Pardede. Konten mereka kala itu dimuat di channel Majelis Lucu Indonesia dengan judul Pemuda Tersesat. Karena kala itu kontennya sangat diminati milenial, akhirnya mereka bertiga membuat channel YouTube tersendiri dengan nama Pemuda Tersesat. Bukan main guys, akun tersebut berhasil mencapai 100.000 subscribers hanya dalam waktu 2 hari dan dengan 1 video di dalamnya. Wadidaw, ngeri banget kan? Hingga saat ini Habib Ja'far masih disibukkan dengan kegiatan dakwah. Hanya saja, channel YouTube Pemuda Tersesat sudah lama vakum. Dan kini, ia aktif berbagi konten di akun YouTube pribadinya, Jeddah Nulis. So, bagi kalian yang penasaran, silahkan dikunjungi ya guys. Keluarga. Kalau melihat namanya, pasti kalian udah bisa nebak kan guys, kalau Habib Ja'far adalah seorang yang istimewa. Ya, sederhananya, ia memiliki garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Ayahnya sendiri bernama Ja'far dan marganya adalah Al-Hadar. Dirinya merupakan pria berdarah Madura dan generasi-generasi sebelum dirinya, termasuk ayahnya, memiliki nasab hingga ke Nabi Muhammad SAW. Walaupun sebelumnya sempat ditanyakan oleh banyak pihak soal status Habibnya ini, ternyata memang benar Husain Ja'far Al-Hadar adalah seorang keturunan Nabi Muhammad SAW yang dibuktikan melalui lembaga Rabita Alawiyah. Di lembaga tersebut, para pendahulu Habib Ja'far, khususnya 4 bapak sebelum dirinya, diteliti nasab-nasabnya secara detail. Dan terbukti bahwa Habib Husain Ja'far adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-38. Katanya sih doi diragukan sebagai seorang Habib karena penampilannya yang teramat sederhana dan sifat toleransinya yang dinilai teramat tinggi. Ingat ya guys, don't judge a book by its cover. Gaya hidup. Soal gaya hidup, kalian yang sering melihat Habib Ja'far di sosmed tentu udah tahu kan ciri khas beliau? Yap, peci berwarna putih yang selalu bertengger di kepalanya. Gaya tersebut selalu ia nampakkan dimanapun berada, termasuk ketika dirinya ngonten di sosmed. Sebagai seorang Habib, penampilan Habib Ja'far merupakan salah satu yang paling bebas dan sederhana. Lihat aja nih guys, salah satu postingan Habib di Instagram pribadinya, ketika berada di Kalimantan Tengah, ia terlihat tengah santai minum kopi dengan penutup kepala khas Dayak. Bahkan captionnya diisi dengan pertanyaan, Habib Dayak? Oh iya, meski keturunan Nabi, Habib Ja'far juga tak segan-segan buat melawak loh di konten-kontennya. Tapi, ada tapinya nih guys. Kebebasan Habib Ja'far dalam kehidupan sehari-hari tentu memiliki batasannya. Soalnya perbuatan baik juga merupakan salah satu penilaian bagi yang menyandang status Habib. Nah, kira-kira gimana nih guys pendapat kalian soal The Light of the Darkness ini? Panutan kalian bukan? Komen jawabannya di bawah ya. Thank you, update lovers.